Thank you, udah hadir di kelas malam ini. Kita kelasnya santai aja ya, karena, eee, sebenarnya saya juga posisi masih pemulihan. Jadi after jadi, narasumber kemarin di ACFE, itu sebenarnya aku posisi, mmm, begadang sampai jam 4 pagi, yaitu untuk, bikin bahan ya. Bahan ACFE itu baru aku sempet pegang dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Selepas subuh tidur terus jadi narasumber, kemudian ditambah terlambat makan dan lainnya, keasikan kerja, keasikan macem-macem. Akhirnya hari Minggu ya, hari Senin ya, GERD saya kambuh gitu ya, kambuh dan akhirnya ke UGD dan drama-drama lainnya. Jadi ini lagi pemulihan, tapi itu kindly reminder for teman-teman nih, khususnya kelas saya yang Jumat malam, yang juga kelas karyawan, untuk jaga kesehatan ya. Karena memang kalau udah terlampau sibuk, suka lupa makan, suka telat makan gitu ya. Hari Seninnya. Ini kebetulan sambil ngajar, saya juga sambil mantau anak saya nih, minggu depan mau PAS, penilaian akhir semester. Jadi 2-3 pulau terlampaui ya, sambil ngajar, sambil mantau anak juga. Oke, teman-teman sekalian, minggu ini kita akan ngebahas mengenai materi keuangan yang organisasi non-laba. Organisasi non-laba, tapi kayaknya juga ditambah dengan pembahasan mengenai BUMN. Nah, ini menarik banget nih, karena saya yakin di sini teman-teman juga pemerhati BUMN kita gitu ya. Sambil teman-teman nyimak, aku coba share screen terlebih dahulu ya. Oke, saya share all screen ya. Nah, teman-teman sekalian, sambil saya sharing entitas berorientasi non-laba, saya mau cek dulu apakah suara saya jelas terdengar dan layar teman-teman sudah full screen di slide-nya. Jelas Bu, dan sudah ada layarnya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah, ini juga nanti slide-nya akan dibagikan ya, jadi asistenku akan pasang di sistem di LMS-nya, jadi teman-teman bisa buka-buka lagi, karena memang materinya cukup banyak ya, kalau dari IBIK biasanya berhalaman-halaman di slide-nya. Oke, sambil santai. Jadi materi minggu ini, kalau kemarin 2 pertemuan kita udah ngebahas mengenai keuangan desa ya, secara gambaran umum teman-teman udah mengerti ternyata di lingkungan pemerintahan level yang paling sederhana pun sudah ada seperti bentuk-bentuk tata kelola dari keuangan desa gitu ya. Nah, untuk minggu ini itu kita membahas mengenai entitas berorientasi non-laba. Apa sih yang termasuk di entitas berorientasi non-laba? Itu seperti organisasi masyarakat, yayasan, LSM, organisasi politik, atau organisasi non-pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Mungkin seringkali bergeraknya di bidang sekolah, di bidang rumah sakit gitu ya. Wah, ini sebenarnya akan lebih menarik kalau saya undang teman-teman pemeriksa rumah sakit ya. Di situ juga banyak banget red flag, titik-titik fraud dari tata kelola rumah sakit. Untuk karakteristiknya dari entitas
berorientasi non-laba. Mungkin nanti teman-teman berikutnya dia akan disebut EBNL dan lainnya gitu ya, singkatan-singkatannya. Untuk tujuan, jadi visi misinya itu bersifat non-keuangan. Biasanya lebih ke pendidikan, lebih ke kesehatan. Kepemilikan, tidak ada kepemilikan ya. Pendanaan itu seringkali bersumber dari sumbangan, kontribusi anggota, hasil penjualan, barang atau jasa, pinjaman. Surplus atau laba tidak ada distribusi, surplus atau laba atau no return. Sifat transaksi, donatur biasanya tidak mengharapkan imbalan atas kontribusi yang diberikan atau imbalan yang didapat tidak sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Nah, ini menyebabkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan penyajian dalam pelaporan keuangannya pun jadi cukup berbeda dengan entitas yang berorientasi laba gitu ya. Nah ini juga menyebabkan ada pertanyaan apakah memerlukan accounting framework dan standar yang berbeda. Kenapa sih walaupun mereka orientasinya non-laba, tidak mencari profit, tapi kok tetap harus menyusun laporan keuangan ya? Apakah kenapa nih kalau perusahaan-perusahaan yang profit gitu ya, terutama sektor swasta, mungkin mereka menyajikan laporan keuangan harapannya untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham, menarik investor baru gitu ya. Nah, bagaimana dengan mereka nih yang non-laba? Yang non-laba kenapa tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya menyusun laporan keuangan itu karena mereka dalam hal akuntabilitas gitu ya. Mereka mau bertanggung jawab ini loh kemarin sumbangannya, kontribusinya dari para member, dari para pemerhati, dari para apa ya, itu publik misalnya, itu sumber dayanya kita kelola seperti ini loh gitu ya. Jadi itu adalah laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban mereka. Kemudian stakeholdersnya dari non-laba ini secara umum itu memerlukan informasi mengenai bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi, visi misi yang non-keuangan tadi, non-laba tadi, kemudian bagaimana sumber daya dikelola, kemudian tujuan organisasi, besarnya akuntabilitas dan ukuran sumber daya, akan mempengaruhi bentuk atau format pertanggungjawaban, pasti ya. Jadi seringkali kalau memang sumber daya yang dikelola juga cukup besar, bentuk atau format pertanggungjawaban juga diharapkan lebih informatif ya, lebih kompleks informasi yang disajikan. Nah, salah satu media mungkin bisa berupa laporan tahunan, bisa berupa laporan kegiatan, dan juga laporan keuangan. Karena beberapa entitas non-laba juga mereka memanfaatkan pendanaan komersial seperti pinjaman bank. Nah ini kalau entitas berorientasi non-laba jadi kepikiran yang kemarin sempat dibahas di majalah Tempo ya. Yang para pengurusnya ternyata pengelolanya tidak ini ya, tidak prudent lah, tidak governance. Kemudian ada yang kita sebut ISAK 35, pelaporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Ini praktek akuntabilitas berorientasi non-laba di Indonesia. Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan. Tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah 20 miliar. Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan, menyajikan laporan keuangan karena dorongan stakeholder dan kepentingan donatur. Ini adalah beberapa peraturan yang mengatur. Kemudian istilah-istilah teknis, ada pembatasan permanen. Jadi ada pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Kemudian ada yang temporer, itu dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Kemudian sumbangan tidak terikat itu
itu lebih leluasa untuk digunakan gitu ya, tidak dibatasi. Misal sumbangannya untuk pembangunan masjid misalnya itu terikat untuk pembangunan masjid, tidak boleh misalnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya misalnya kalau memang sudah terikat sumbangannya untuk tujuan itu gitu. Jadi ini adalah beberapa istilah yang ada di entitas non-laba, tidak terikat, ya, di mana entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini, terikat sementara misalnya dalam batasan waktu 5 tahun, ya. Terikat permanen itu misalnya menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Wakaf itu ternyata luar biasa sekali ya, saya juga baru paham setelah pulang kemarin itu ada wakaf yang dari sahabat Nabi ya, yang kemudian dikelola dan akhirnya menjadi suatu tower penginapan gitu di Madinah. Dan itu menurut saya luar biasa sekali betapa berkali lipatnya ya wakaf kalau memang amanah gitu dikelolanya ya. Bisa menjadi hotel dan itu udah berapa tahun yang lalu wakafnya diberikan dan masih bermanfaat, berguna sampai sekarang gitu, jadi luar biasa. Kemudian ini tujuan laporan keuangannya dari non-laba tadi ya, menyediakan informasi untuk ya ini ya, kita nyumbang, kita juga penasaran gitu, mereka amanah nggak, sesuai dengan tujuannya nggak gitu ya. Jadi menarik, bahas apa tuh yang aksi tanggap ya, ACT ya, apa sih yang fraud itu? Sorry, apakah ada teman-teman yang belum saya approve? Oh iya, gimana ya caranya ini? Oke, balik lagi. Iya, kayaknya kita salah satu yang rame dibahas adalah aksi cepat tanggap ya. Itu juga sayang sekali gitu ya. Ternyata dikelolanya seperti itu gitu. Nah, ini juga yang menjadi itulah makanya laporan keuangan diperlukan karena para penyumbang, pemerhati, para pemangku kepentingan gitu itu juga memang memerlukan informasi itu gitu ya. Kemudian informasinya melingkupi apa aja sih? Melingkupi aktiva kewajiban, pengaruh transaksi, peristiwa, jenis jumlah arus masuk, arus keluar ya, itu juga mereka juga memerlukan caranya organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, kemudian usaha atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Makanya seringkali penyampaian bantuan, foto gitu ya, penyampaian apa, foto gitu ya, karena harapannya itu menjadi bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan sumber daya organisasi. Kemudian lanjut, ini adalah ISAK 35, salah satu standar untuk penyajian laporan keuangan dari entitas berorientasi non-laba. Ada latar belakang, ruang lingkup, permasalahan interpretasi, efektif digunakan di 1 Januari 2020. Jadi ini membahas di mana standar untuk entitas berorientasi laba ternyata tidak cocok untuk diterapkan secara langsung untuk entitas yang aktivitasnya non laba. Jadi ada perlu menyesuaikan deskripsi, kemudian karena itu tadi ya ada beda informasi yang diperlukan dari pengguna laporan keuangan. Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Masih ada yang belum
accept ya. View all, admit all. Oke. Saya lanjut ya. Buat teman-teman yang baru nyusul, no worry ya, nanti materinya kan akan di-share dan akan ditambahkan di LMS. Kemudian ruang lingkup dari ISAK 35, bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian, baik penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan, dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Nah, ini aku bakal banyak skip karena materinya cukup banyak ya. Nah, ini masih membahas interpretasi dari ISAK 35. Apa aja sih penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan? Misalnya mengganti judul laporan perubahan ekuitas dengan laporan perubahan aset neto. Kemudian misalnya pembatasan sumber daya with restriction atau tidak adanya pembatasan without restriction oleh pemberi sumber daya. Karena tadi ya, kita mengenal beberapa istilah tadi, ada sumber daya yang ada pembatasan permanen, ada pembatasan temporer, dan lainnya itu juga harus disajikan dan disesuaikan deskripsi dalam beberapa pos di laporan keuangannya. Kemudian kita next. Ya, tadi mengapa beda antara entitas laba dan non-laba. ISAK 35 ini memberikan pedoman penyajian laporan keuangan pada entitas non-laba. Kemudian dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia tidak ditemukan definisi atau kriteria yang pasti mengenai ini. DSAK IAI juga enggak. Jadi entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah entitas termasuk EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan bagi entitas dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kalau yang berorientasi laba, pastinya pemberi sumber daya inginnya mendapatkan minimal sama ataupun mendapatkan profit ya dari sumber daya yang mereka berikan kepada entitas. Kemudian apakah entitas itu menghasilkan barang dan jasa tanpa tujuan memupuk laba? Bila menghasilkan laba, maka labanya juga tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas yang berorientasi laba. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus, atau kepemilikan tidak juga mencerminkan proporsi pembagian sumber daya. Kemudian interpretasi dari ISAK 35 dan contoh ilustrasi. Kita lihat bersama. Ini adalah laporan keuangan entitas non-laba, ada laporan posisi keuangan, jadi dia nyebutnya adalah aset neto, kemudian menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan, kemudian menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Seperti diketahui, penyajian ini juga tergantung dari kompleksitas dari entitas non-laba itu gitu ya. Ini adalah contohnya. Udah ada ting-tung gitu ya untuk minta approval. Oke. Ini adalah ilustrasi dari laporan posisi keuangan. Bisa disajikan dengan format A, bisa disajikan dengan format B. Menarik sih sebenarnya kalau kita minggu depan itu tugas kelompok menyusun bahan presentasi lagi ya.
Tapi aku masih menimbang-nimbang mana yang paling memudahkan ya. Kalau untuk teman-teman membandingkan yang non-laba ini rasanya akan sulit mencari sampelnya dibandingkan kalau misalnya teman-teman membandingkan yang BUMN misalnya yang mudah untuk kalian cari di website mereka masing-masing gitu ya. Tapi nanti untuk rincian tugasnya, tugas minggu depan, saya mungkin nanti akan detail di WA aja. Ini adalah perbedaan formatnya. Dari entitas non-laba bisa menyajikan dengan format A, bisa menjanjikan dengan format B. Apa sih bedanya? Kalau format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan informasinya, gitu ya. Kalau format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Kayaknya perbedaannya di area sini ya, A dan B. Oke. Masih mudah kayaknya untuk kita pahami. Kemudian ini contoh dari laporan penghasilan komprehensif. Ada format A dan format B. Ada bisa dengan kolom tunggal atau dengan klasifikasi aset neto ya. Jadi cukup rinci di sini. Kalau format B langsung terlihat. Ini yang tanpa pembatasan, ini yang dengan pembatasan gitu ya. Ini yang seperti ini. Ya. Kemudian ada contoh ilustrasi untuk laporan perubahan aset neto. Perubahan aset neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi membedakan istilah aja, ada penyesuaian tadi kan yang disebutkan. Kemudian aset neto dalam entitas non-laba diklasifikasikan menjadi dua, tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Oke, mudah-mudahan udah approve semua ya. Kemudian ada juga contoh laporan arus kas. Bisa dipilih dua metode, apakah metode langsung atau metode tidak langsung. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi untuk catatan atas laporan keuangan. Sorry, aku bakal skip karena itu tadi ya teman-teman, aku sebenarnya masih posisi pemulihan setelah kambuh GERD ya, karena sempat masuk rumah sakit kemarin. Tadi perbedaan catatan A, catatan B. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Oh, jadi ini kalau ini dia per aktivitas ya. Per aktivitas. Jelas misalnya ada program bantu bencana di Cianjur. Nah, kemudian program B misalnya ada bencana di mana gitu ya. Atau program C ada pembangunan fasilitas untuk masyarakat misalnya. Jadi dia merinci per aktivitas. Nah, ini juga bagus catatannya ya. Intinya kan untuk pengguna itu bisa membaca gitu ya dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Kemudian catatan C, apa sih bedanya? Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Oke. Jadi ini tujuan pembatasan yang dipenuhi, beban program A, beban program B, beban program C. Jadi tidak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi dibedakan sesuai aktivitas. Kemudian catatan D, kegiatan A, kegiatan B ya berarti ini. Oh, kelompok A adalah dana abadi, donor restricted endowment dan tidak diwajibkan untuk menaikkan nilai bersihnya. Kelompok B adalah jumlah oleh badan perwalian ditujukan untuk investasi jangka panjang. Oke.
untuk catatan atas investasi. Beban juga dibagi-bagi sesuai dengan program manajemen umum pendanaan. Baca ini jadi pengen bahas yang itu ya tadi Acit tadi ya. Kemudian bagian kedua kita akan beralih ke akuntansi yayasan, ormas atau partai politik. Nah, ini menarik juga nih. Akuntansi yayasan biasanya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan gitu ya. Dan ada undang-undangnya nomor 16 tahun 2001. Pengurus yayasan juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara tertulis keadaan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Yayasan juga wajib diaudit menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 ya, terutama untuk yayasan yang menerima bantuan negara, luar negeri atau pihak lain sebesar lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 miliar. Dan mereka juga harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku diumumkan dalam surat kabar. Ketentuan perpajakan, yayasan juga adalah subjek pajak untuk yayasan pendidikan. Jika hasil usaha digunakan untuk investasi, maka surplus tersebut tidak dikenakan pajak. Oke. Sama, ternyata juga ISAK 35, asetnya juga dapat dikategorikan menjadi aset neto tidak terikat temporer dan tidak terikat. Laporan keuangannya juga bisa terdiri dari ini ya, laporan penghasilan komprehensif, posisi keuangan, aset neto, arus kas, CALK. Kemudian Ormas juga ada undang-undangnya nomor 17 tahun 2013. Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Ya. Ormas ini juga luar biasa ya, kritis ya, pemerhati. Saya sehari-hari juga stakeholdersnya adalah ormas. Mereka bisa loh datang dari daerah ke DPR, ke BPK gitu untuk menyampaikan aspirasi. Sedikit misalnya ada pelanggaran yang mereka lihat, mereka juga laporkan, jadi itu luar biasa banget gitu ya. Seperti yang terbaru ada juga ormas dari Padang menyampaikan, Bu, ada sumbangan kepada masjid, tercatatnya 50 juta di pemerintahan, tapi yang diberikan realisasinya hanya 20 juta. Nah, ya, begitu. Tapi harus dilihat kembali apakah sumbangannya adalah keuangan negara atau enggak, seperti itu ya. Tapi rasanya miris kalau misalnya sumbangan kepada masjid juga tidak disampaikan secara amanah ya. Ormas wajib mengatur pengelolaannya, kemudian wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, ya. Jadi akuntabilitas juga menjadi hal penting harusnya untuk ormas. Mengikuti juga ISAK 35 juga dapat dikategorikan seperti ini ya, karena memang ormas termasuk entitas yang non-laba ya. Partai politik ada undang-undangnya juga. Ini menarik ya, karena parpol juga diperiksa oleh BPK, karena parpol mendapatkan suatu dana ya dari pemerintah ya, memang haknya kalau nggak salah berapa 500 juta atau nggak salah per partai politik. Nah, ini kawan-kawan saya di pemeriksaan
AKN 5 rasanya yang turun untuk melihat ini. Oh, sudah selesai. Oke, ternyata lebih cepat. Ya. Saya kira tadi mau dibahas dengan BUMN ya. Sebentar saya cek dulu yang BUMN, apakah sudah ada juga. Saya stop share dulu. Oke, sementara tadi adalah pembahasan dari entitas berorientasi non-laba EBNL ya. Tadi di dalamnya termasuk yayasan, termasuk ormas, termasuk partai politik. Perbedaannya lebih ke adanya penyesuaian-penyesuaian yang berbeda dibandingkan dengan entitas berorientasi laba yang kembali disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya ya, pengguna laporan keuangan. Nah, mumpung masih ada waktu, saya coba nyambil langsung bahas yang BUMN juga. Sebentar ya, aku cek dulu materinya apakah udah ready atau belum. Ya, baru ketemu nih materi BUMN. Aku sekalian aja langsung membahas yang BUMN ya, karena memang materinya untuk 2 minggu ini adalah yang non-laba sama BUMN. Sebentar aku share slide-nya. Yap. Nah, teman-teman, saya coba cek lagi apakah layar teman-teman udah di slide yang kedua, yaitu penetapan perusahaan. Makasih konfirmasinya. Ini adalah laporan keuangan BUMN. Nah, ini kayaknya lebih menarik untuk kita bahas, nggak juga sih. Yang non-laba juga menarik itu sebenarnya ya, karena ternyata fraud-nya juga luar biasa. BUMN adalah ya jelas seluruh sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, bisa berupa persero, bisa berupa perum. Kemudian mereka itu sebenarnya sudah terbagi-bagi per bidang yang perlu dikembangkan oleh mereka gitu ya. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya mereka juga kadang jadi gak fokus pada bidang yang diberikan gitu ya, malah mengembangkan usaha ke tempat-tempat lain, bidang-bidang usaha lain gitu. Dan seringkali BUMN itu mendapatkan penugasan dari pemerintah. Ya, ini nilai-nilai yang diterapkan oleh BUMN, akhlak, klaster. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya mereka itu BUMN itu dibentuk udah ada klaster-klasternya gitu ya. Kamu ngurus ini, kamu ngurus ini gitu. Tapi terkadang dari BUMN-BUMN yang dapat, kadang mereka mendirikan anak-anak usaha yang di mana-mana gitu. Nah, it's okay sih ya, apalagi sekarang yang memang pengembangannya lebih diinikan, tapi sekarang dicoba lebih dirapikan lagi untuk manajemen dari BUMN ini. Mereka juga akhirnya banyak yang digabung-gabungkan gitu ya, supaya menjadi lebih besar. Kemudian juga penyertaannya juga jadi lebih bagus lagi, lebih reputable lagi dari keuangannya gitu, karena udah tergabung kan jadi besar. Kemudian tujuan
harusnya memberikan sumbangan ya, sudah dominan sih mendapatkan keuntungan sehingga mereka juga bisa membagikan dividennya kepada negara. Kemudian mereka juga didirikan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Jadi seringkali mereka memang menjadi tumbal ya bagi, bukan tumbal sih, istilah lebih sopannya apa ya, tapi seringkali negara ingin membangun sesuatu tetapi memang secara visibility-nya itu tidak profit ya untuk melakukan pembangunan itu gitu. Jadi mau nggak mau BUMN lah yang menjadi tangan kanan pemerintah untuk mengadakan proyek itu. Banyak banget ya, terutama seperti konstruksi, misalnya seperti merintis pembangunan pembangkit listrik gitu ya di pelosok-pelosok, terus banyak hal lainnya gitu. Jadi satu sisi teman-teman di sini aku pengen memberikan awareness gitu ya bahwa sebenarnya menjadi BUMN itu juga nggak mudah karena mereka juga menjadi front ya, lapis terdepan bagi negara untuk membangun di area-area yang memenuhi hajat hidup orang banyak, yang untuk itu mereka menjadi berdarah-darah. Pertamina untuk subsidi itu berdarah-darah juga mereka gitu. Jadi ada alih keuntungannya ke situ gitu ya. Jadi mereka harus idealnya BUMN tuh punya jalur lini usaha yang menguntungkan, dia punya lini usaha yang memang mendapatkan penugasan pemerintah. Nah, kalau mereka kelolanya bagus, bisa melihat potensi-potensi pasar, jadi lini usaha yang menguntungkan ini bisa bantu support lini usaha yang memang tidak menguntungkan ini, karena memang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak ya. Itulah BUMN kita. Kemudian ini fungsinya, lalu Undang-Undang tahun 2003 tentang BUMN, ada Persero, ada Perum. Bedanya apa? Persero dia berbentuk PT, modalnya terbagi dalam saham, paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kalau Perum, seperti Perum Bulog ya, Bulog masih Perum ya, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Itu bedanya Persero dan Perum. Nah ini salah satu contoh adalah BUMN BRI. Kenapa diambil contohnya adalah BUMN BRI? Karena BRI ini termasuk BUMN yang luar biasa, membanggakan. Kalau nggak salah mereka sudah tercatat di New York Stock Exchange ya, dan mereka juga punya kantor cabang di New York. So, kalau teman-teman mau beralih misalnya ke BRI, ini juga BUMN yang sangat kuat sekali ya. Dan mereka juga bagus, mereka ada di menjangkau lah kepada masyarakat Indonesia di pelosok-pelosok tuh dijangkau oleh BRI. Walaupun sorry ya karena aku memang ACFE jadi aku nganalisnya dari fraud terus. Walaupun memang banyak potensi fraud juga di BRI ya. Bagi sekarang yang model mobile banking. Jadi banyak sekali cybercrime di situ. Kemudian, sorry kalau yang diambil adalah 2020 karena ini memang materi sebelumnya, belum diupdate lagi. Contoh-contoh dari laporan keuangan dari BUMN.
saya paling senang membaca CALK-nya, menarik untuk diperhatikan gitu ya. Apa-apa aja penyertaan pada anak perusahaan gitu. Kemudian apa-apa peristiwa yang telah terjadi. Kalau BRI mungkin lebih nyaman juga untuk dibaca ya. Kadang saya juga pernah menganalisa laporan keuangan dari BUMN-BUMN yang tidak sehat keuangannya, dan itu CALK-nya itu lebih miris ya kalau dibaca ya. Kayak misalnya baru mendapatkan pendanaan, kemudian akhirnya bisa memiliki pesawat, tapi ternyata pesawatnya mengalami kecelakaan. Jadi itu juga diuraikan di catatan laporan keuangan. Jadi itu fakta ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kasihan sekali gitu. Saat mau I'm gonna take off untuk ke posisi lebih sehat, tapi kadarullahnya malah mengalami kecelakaan gitu. Pesawat yang diinikan. Yes. Kemudian, nah ini juga menarik ya. Mungkin nanti tugas pertemuan berikutnya mengenai BUMN dan tentunya untuk unsur-unsur laporan keuangan dari BUMN. Tapi sisi pandang apa yang teman-teman akan analisa, nanti saya coba pertimbangkan untuk tidak merepotkan dan menyulitkan, tetapi teman-teman secara umum bisa memahami gitu ya, memahami dan memahami materi ini gitu, itu aja sih. Kemudian ini masih entitas induk ya. Untuk BUMN laporan keuangannya itu diperiksa oleh KAP ya, Kantor Akuntan Publik. Kalau dari BPK itu kita tidak memeriksa LK-nya. Kami lebih ke pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi benar-benar sudah fokus apa yang kita akan sasar untuk diperiksa. Itu. Jadi tidak, misalnya saya dulu kalau pemeriksa BUMN, sebagai pemeriksa BUMN, kita akan menganalisa sekian tahun resikonya ada di bagian mana, apakah pendapatan, apakah beban. Nah, itu yang menjadi fokus dari pemeriksaan. Jadi lebih khusus. Untuk laporan keuangan kita sudah berikan ke kantor akuntan publik. Mereka juga terkadang BUMN ini mendapatkan kebijakan pemulihan perekonomian nasional, seringkali berupa investasi pemerintah, bisa juga PMN, jadi ada penambahan modal negara ya untuk BUMN. Saya sempat jadi ketua tim untuk pemeriksaan ini mengenai penambahan modal ini, dan memang BUMN-BUMN itu adalah BUMN yang berdarah-darah karena diberikan tugas oleh pemerintah gitu ya. Jadi janganlah kita terlampau ini adalah usaha dari negara kita sendiri gitu ya, usaha merah putih gitu loh. Jadi should be-nya kita dukung, kita support gitu ya. Jadi saya bukan di sisi posisi yang mencari-cari untuk menghambat pengembangannya mereka gitu. Jadi kalau memang ada suatu write off yang bisa dibantu karena mereka memang berdarah-darah dari penugasan pemerintah dan lainnya, bisa dibuktikan, kenapa enggak gitu. Karena memang kita harapkan BPK itu bisa berperan memberikan atau mengurangi hambatan-hambatan dari pengembangan BUMN ya. Kita di dalam posisi itu, support untuk pertumbuhan dan perkembangan dari BUMN. Ya, itu menarik sekali. Yang PMN itu saya meriksa
kalau nggak salah 6 BUMN secara serentak ya. Jadi entry meetingnya langsung dengan dirut 6 BUMN, satu hari saya geber tiga gitu ya, tiga ketemu para dirut dan komisaris. Kemudian kinerja, nah ini menarik. Inilah sehari-hari yang kita lakukan ya. Dan ini juga kalau teman-teman punya kemampuan untuk menganalisa kenapa asetnya turun, kemudian bagaimana liabilitasnya dan lainnya. Ini suatu angka-angka yang menarik untuk dianalisa. Salah satu mentor saya, deputi dari Kementerian BUMN periode yang lalu, beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dari analisa seperti ini gitu. Jadi kalau mendapatkan angka seperti ini, beliau bisa memproyeksikan berarti ke depannya akan berapa persen gitu. Dan apa yang harus dinaikkan, diturunkan gitu. Jadi luar biasa sekali kalau teman-teman punya kemampuan analisa ini gitu ya. Kita kalau akuntan teman-teman itu harus menari dengan angka. Jadi itu salah satu nasihat yang bagus banget dari senior saya, Din, kalau kamu ketemu dokumen, you have to play with the number gitu ya. Jadi angka-angka ini adalah your friends dan kalian harus bisa menari dengan angka-angka ini gitu ya. Kemudian kinerja keuangan, bagaimana menganalisanya, berapa persen turun, berapa persen kenaikan gitu, apa yang menyebabkan. Tapi ini nanti jadi mata kuliah analisa laporan keuangan ya, tapi menarik untuk menjadi bahan research. Kemudian internal auditor, dampak COVID-19. Sorry, aku have to stop presenting sebentar. Sorry, kita lanjut lagi ya. Ini dampak COVID-19 ya, terutama di 2 tahun yang lalu, banyak sekali yang terdampak, 90% terdampak, dan dividen untuk tahun 2021 itu hanya akan mencapai 25% dari kontribusi yang biasa BUMN berikan untuk pendapatan negara. Saya source-nya dapat dari roadmap strategi, jadi Kementerian BUMN itu mereka punya roadmap untuk setiap sektor bidangnya gitu ya. Ini masih mengenai pandemi, wajah baru BUMN di 2024, KPI yang ingin dicapai. Kemudian, baik. Aduh, ternyata masih ada yang belum di accept. Wow, that's a lot. Oke. Duh, sorry banget ya yang teman-teman baru saya accept nih. Karena saya tadi sambil tayang bahan slide, jadi kalau bahan slide I cannot see anything else. Aku nggak bisa lihat yang lain kecuali
materi slide ya. Tapi nggak apa-apa. Sayang banget juga ini Google Meet, saya tadi cari-cari part untuk yang bisa recordingnya, tapi kok nggak ketemu. Tapi nggak, paling yang tadi menyusul di kelas malam ini silahkan buka slide-nya lagi aja. Nanti akan saya sharing di WhatsApp dan juga di LMS. Nanti asisten saya akan bantu taruh di sana gitu ya. Jadi ini tadi kita sudah membahas mengenai entitas non-laba dan BUMN sekilas-sekilas gitu ya mengenai tata kelola yang ada di sana. Nanti untuk minggu depan saya rencananya akan seperti pertemuan sebelum UTS, jadi ada materi presentasi yang saya harapkan teman-teman susun mengenai analisa dari laporan keuangan. Tapi materi yang mengenai apa saya masih timbang-timbang dulu, kira-kira yang memungkinkan dan tidak memberatkan. Ya. Sementara seperti itu, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sambil santai menyimak gitu ya. Mudah-mudahan udah di rumah semua, udah dalam posisi apa ya, nyaman di rumah gitu selepas pulang kerja. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan? Atau dirasa cukup? Cukup Ibu. Cukup Ibu. Cukup Thank Bu. you teman-teman sekalian, makasih banyak. Makasih banyak juga Ibu. Thank you, sehat-sehat semua, jaga kesehatan dan tetap semangat ya, tetap semangat. Apalagi teman-teman kelas karyawan nih luar biasa banget. Harus intinya adalah semangat, tapi ya semangatnya harus diikuti oleh badan yang sehat ya. Kalau kayak saya semangatnya sih terus aja, tapi badan yang tumbang ya mau nggak mau. Oke. Thank you teman-teman sekalian. Saya izin akhiri kelas malam ini. Sorry ya, aku mungkin akan screenshot dulu kelas sebagai dokumentasi kelas malam ini. Yang bisa on kamera boleh, yang off cam juga nggak apa-apa, santai aja. Saya hitung di hitungan ke-3. Saya akan screenshot ya. Di 3, 2, 1. Cheese. Oke. Makasih ya teman-teman. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. See you. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu izin wabarakatuh.